Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Ayu Wulandani dengan NIM 2540805. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber dan konflik serta strategi mengatasi konflik. Yang pertama ada konsep dasar. Manajemen konflik adalah proses mengelola pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok, baik yang terlibat langsung maupun pihak luar, melalui serangkaian tindakan dan respon yang terencana. Pendekatan ini berfokus pada proses komunikasi, bagaimana setiap pihak menyampaikan kepentingannya, serta bagaimana mereka menafsirkan tindakan dan keputusan dari pihak lain. Dalam organisasi, pekerjaan antar individu dan kelompok saling bergantung, sehingga kesalahan komunikasi yang sering menjadi pemicu utama munculnya konflik. Oleh karena itu, konflik dan keputusan yang kurang kerap dikaitkan dengan komunikasi yang tidak efektif. Namun, konflik tidak selalu berdampak negatif. Dalam jangka panjang, konflik justru dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik. Pandangan interaksionis menegaskan bahwa konflik perlu dikelola dan bahkan dirangsang secara sehat karena dapat mendorong perubahan, meningkatkan kesadaran, dan memperbaiki perilaku individu maupun kelompok. Melalui konflik, pihak-pihak yang terlibat dapat menyadari kesalahan, mengevaluasi diri, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi. Pandangan hubungan manusia memandang konflik sebagai hal yang wajar dan tidak terelakkan dalam setiap organisasi. Karena konflik tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, pendekatan ini menekankan pentingnya menerima konflik dan mengelolanya secara bijak. Bahkan dalam kondisi tertentu, konflik dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja kelompok. Sementara itu, pendekatan interaksionis memandang konflik sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan pada tingkat tertentu. Organisasi yang terlalu harmonis dan tanpa konflik cenderung menjadi pasif, kurang inovatif, dan tidak responsif terhadap perubahan. Oleh sebab itu, konflik yang dikelola secara sehat justru dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan dinamika organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku yang saling meniadakan menghalangi pihak lain mendapatkan kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Yang kelima, adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif, atau gagasan-gagasan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama, selanjutnya ada strategi langkah mengatasi konflik menurut Stephanie 1994. Yang pertama, identifikasi masalah. Menentukan kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang seharusnya. Yang kedua, diagnosis. Menganalisis penyebab utama konflik, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, kesepakatan solusi. Menentukan solusi terbaik yang realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat, pelaksanaan. Menerapkan solusi dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Yang kelima, evaluasi. Menilai hasil penyelesaian dan memperbaiki jika belum efektif. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Rekomendasi strategis. Manajemen konflik yang efektif tidak hanya menyelesaikan perselisihan yang ada, tetapi juga membangun budaya organisasi yang lebih tangguh dan adaptif. Langkah-langkah untuk kedepannya, yang pertama ada peningkatan pelatihan kepemimpinan, melatih para pemimpin agar lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan konflik dan mitigasi risiko organisasi. Yang kedua, integrasi teknologi analisis risiko, menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan menganalisis potensi konflik dan risiko secara real time agar mitigasi dapat dilakukan cepat. Yang ketiga, mendorong budaya kolaborasi, mengimplementasikan program untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis melalui keterbukaan dan sinergi. Yang terakhir, evaluasi berkala dan perencanaan strategis, mengintegrasikan manajemen konflik ke dalam perencanaan strategis dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.